Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Doni Simanjuntak. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan atau menampilkan video dari diseminasi yang akan saya lakukan di sekolahan saya di SMK Negeri 4 Kota Metro. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kehadirannya, atas undangan saya. Di sini saya akan coba mengimbas atau aksi nyata ini benar-benar tagihan tugas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya harap bahagia dapat diseminasi budaya positif dari saya ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Simanjuntak, jelas saya Bapak Ibu yang sininya. Selanjutnya di sini kita akan coba mendiseminasi atau budaya positif sekolah. Bapak Ibu kalau mau kenal saya lebih jauh, mungkin ada di sini, bisa lewat barcode, tinggal scan pakai HP-nya juga bisa. Terus selanjutnya lewat link ini juga bisa, lewat Bitly, RTP.Bitly dan Bitly, tinggal klik di sini ya Bapak Ibu, atau tinggal copy paste di browser akan diarahkan ke sini. Ini juga tuntutan dari CGP Bapak Ibu, harus ada portofolio digital, jadi ini juga penting, harus perkenalan juga katanya. Selanjutnya Bapak Ibu boleh chat saya di WA di sini, terus boleh follow IG saya juga di sini, boleh, terus YouTube-nya, FB-nya, web-nya dan lain sebagainya. Selanjutnya, itu tadi saya bilang saya adalah calon guru penggerak dari SMK Negeri 4 Metro, angkatan yang ke-11. Jadi di sini izinkan saya menjadi narasumber mungkin ya, tapi nggak sampai segitu. Ini hanya tuntutan tugas pokoknya. Jadi nama saya di sini, nama lengkap, terus nama panggilan, status, dan saya masih owner Kevakom, tapi mungkin kadang timbul tenggelam gitu ya. Selanjutnya terus boleh dilihat pendidikan juga bisa. Di sini S1 sampai PG sama CGP yang terakhir Bapak Ibu ya. Selanjutnya kalau untuk riwayat pekerjaan, mungkin kalau di bidang sekolah mungkin ya saya sudah pernah menduduki semuanya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi pasti Bapak Ibu di sini yang sudah pada senior yang sudah yang sudah sepuh. Kalau saya dibilang senior enggak, dibilang muda juga enggak, gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi saya pengen menjembatani yang muda dan yang tua. Jadi kita di SMK Negeri 4 ini berkolaborasi. Saya pernah jadi operator juga, pernah tutor di PKBM juga, pernah tutor di LKP, Barati Metro, terus ada guru waktu pernah juga. Terus pernah juga ngajar di SMK Citra Nusantara sama Markus sama SMK Yadika 1 Jakarta Barat. Terus
pernah juga bagi kelas, selanjutnya pernah juga kepala jurusan, pernah juga jadi wakil surprise, pernah juga menjadi wakil kurikulum, pernah juga bendahara bos, pernah juga saya, terus teknisi prompter sering juga, dan sekarang di SMK Jombang Metro saya menjadi guru maupun produktif komunikasi visual. Mungkin itu Bapak Ibu sekilaskan saya. Terus Bapak Ibu, biar nggak terlalu berlarinya Pak Doni duduk di sini, gitu kan? Jadi sedikit memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini saya akan coba mendiseminasikan budaya positif. Ini memang kami dapat dari guru penggerak ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diterapkan Bapak Ibu di sekolah kita atau di kelas Ibu masing-masing, Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya kita mau ngapain? Selanjutnya kita bersenang-senang dulu ya Bapak Ibu ya. Karena itu tadi saya bilang, senang itu akan membuat kita merasa yang sulit itu akan gampang, yang sulit itu serasa kalau seperti pemuda yang lagi kasmaran, nggak ada dia. Contohnya garam bisa menjadi rasa enggak, ya nggak Pak? Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai diseminasi ini, saya harap Bapak Ibu rileks, tenang. Pokoknya kita senang-senang di sini. Kita senyum dulu 30 menit. Boleh hadap kanan, hadap kiri Bapak Ibu. 30 menit boleh, udah selesai langsung ya. 30 detik saja, boleh hadap kanan, hadap kiri, dilihat kanan kirinya Bapak Ibu. Kita lihat dulu senyumnya seperti apa. Penuh arti atau penuh dendam atau penuh makna, ya benar. Oke Bapak Ibu, boleh dimulai. Kita hitung mundur mulai dari tunggu sebentar. 1, 2, 3. Silakan senyum ke kanan kiri Bapak Ibu. Nah ini kan enak Bapak Ibu. Sudah? Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit merenggangkan ini rahang atau yang tadi cemburu gini, jadi lebih. Selanjutnya kita mau coba main-main sikat-sikatan dulu. Pernah ada yang pernah main sikat-sikatan? Belum? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh pas. Jadi Bapak Ibu, sikat-sikatan ini kita pilih salah satu barang yang akan direbutkan si A atau si B Bapak di tengah-tengah. Jadi ada triknya nih. Contoh, kalau saya bilang sikut berarti sikut, terus kalau sakit berarti pegang perut. Selanjutnya kalau sekat berarti tutup matanya. Kalau saya bilang sikat berarti ambil barang yang diperebutkan antara si A dan si B. Boleh sambil berdiri Bapak Ibu. Apa yang mau diambil? Kalau ada duit saya kasih di tengah-tengah gitu kan, biar enak gitu. Sekat gitu kan ya. Atau kanan kiri aja boleh. Boleh pena juga boleh Ibu, buat pena contoh ini. Nah jadi kalau saya bilang boleh kunci motor boleh. Satu untuk berdua. Iya, satu untuk berdua. Jadi ini namanya permainan atau ice skating, sikat-sikatan. Siapa yang paling cepat? Tapi sesuai sikat itu ambil kok. Ya. Oke, latihan dulu. Oke, boleh. Nah, sikat, sikut, sakit, sekat, sikat. Nah, begitu ya Bu ya. Ulangi sekali lagi. Sikut, sakit, sikut,
sakit, sekat, sikat. Gitu ya. Kita lihat siapa pemenangnya, siapa yang paling cepat, Bapak Ibu ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, harusnya ada uangnya nih. Kalau ada 2.000 saya bagi 2.000. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Nah, kita coba ya. Sikut, sekat, sakit, sikut, sakit, sikat. Siapa dulu? Belum, sekali lagi coba, ayo Bapak Ibu. Siapa yang ngalah? Kalau itu duit harusnya nggak ngalah ya Bapak Ibu. Sikat aja ya. Oke, satu lagi. Sikut, sakit, sikut, sakit, sekat, sikat. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Oke, Bapak Ibu, sedikit permainan biar lebih rileks juga, pergerakannya bisa cepat-cepat. Selanjutnya, di kesempatan kali ini kita mau membuat sebuah kesepakatan forum diseminasi ini. Ini dari saran dari saya. Kalau Bapak Ibu ada tambahan, boleh. Contoh kesepakatannya dalam siapapun. Jadi kalau ada yang mau berkomentar, tidak ada yang ada yang mencela atau bisik di belakang. Gitu. Selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya berpakaian yang rapi dan sopan. Selanjutnya izin saat hendak keluar, boleh ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya boleh makan, minum dan tenang, boleh ya Bapak Ibu ya. Ada snacknya kan Bapak Ibu? Iya Bu, oke boleh. Kira-kira ada tambahan dari kesepakatan forum kita ini atau memang ini disetujui? Setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi memakai siapapun menjadi pendengar yang baik, berpakaian rapi, izin saat hendak keluar dan boleh makan minum dan tenang. Oke, setelah sekolah yang kita buat, kita boleh serius tentang materi ini karena materi ini mungkin sudah pernah Ibu lakukan atau Bapak Ibu lakukan, sudah pernah Ibu dengar, tapi mungkin sedikit usang menurut Bapak Ibu, tapi coba kita cari sedikit lagi ya, karena di CGP ini sedikit diarahkan ke profil Pancasila yang berbeda mungkin dari hanya mungkin pembahasannya ya, beda dari yang dulu ya. Coba kita lihat di sini di budaya positif ini akan ada 6 poin yang mau kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan sekolah, dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, dan yang keenam dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita coba di yang pertama, disiplin positif. Bapak Ibu, kalau dibilang disiplin positif itu seperti apa? Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar? Belum? Boleh Bapak Ibu, ayo biar sekali diskusi kita. Enak apa ini? Permainan apa? Materinya pokoknya di bawah santai saja. Membiasakan diri melakukan hal positif. Apa Bu? Kebiasaan diri untuk melakukan hal positif. Kebiasaan diri untuk Melakukan hal positif. kebiasaan diri untuk melakukan hal-hal yang positif. Boleh. Yang lain Bapak Ibu? Mematuhi peraturan yang ada. Peraturan, kita bahas peraturan dan keyakinan itu bedanya apa ya? Boleh, peraturan juga boleh. Boleh Bu. Menjalankan kebiasaan Menjalankan kebiasaan atau menanamkan kebiasaan
menanamkan kebiasaan kita dalam diri kita mewujudkan untuk mewujudkan sesuatu yang bersifat positif. sesuatu yang bersifat positif. Ya. Contohnya salah satu contoh di sini kalau dari saya itu budaya antri kalau masuk kelas, pulang sekolah itu budaya yang positif ya Bu, disiplin yang baik, disiplin positif ya. Selanjutnya disiplin positif itu juga kalau di sini ada zero plastik. Jadi kita buang, kalau kita punya plastik kita buang di tempat sampah yang pokoknya ada sampah. Selanjutnya budaya positif itu juga termasuk one plus one galon, pencegahan dehidrasi. Itu juga pernah kami bahas kemarin di CPP. Katanya sekolah itu harus ramah anak dengan one plus one galon atau pencegahan dehidrasi, karena kita full day ya Bapak Ibu ya, sampai sore. Nah disarankan sekolah itu one plus one galon. Mudah-mudahan tadi kalau ada Ibu sama Bu Vera sama Maheni mungkin boleh ya itu pesan. Selanjutnya kalau dalam teorinya disiplin positif itu merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk tanggung jawab. Intinya itu ya Bapak Ibu, tanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun peraturan di sekolah ini, kalau kita nggak tanggung jawab berarti kita nggak ada disiplin positif. Selanjutnya dan kesadaran diri. Jadi kita harus sadar diri juga. Seperti saya ya Bapak ya. Selanjutnya harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai kebajikan itu sudah pasti yang baik-baik. Contoh apa ya Bapak Ibu? Bu Mei kira-kira sudah berbuat baik hari apa aja? Ibu memasak baik-baik. Itu sudah berbuat baik belum? Benar ya? Ada lagi Mas Heri? Hari ini sudah berbuat baik belum? Datang tepat waktu ke sekolah. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, itu salah satu. Datang ke sini itu sudah nilai kebaikan ya. Menghadiri undangan dari teman sejawat. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, tapi disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau diri kita melakukan yang di luar tindakan, ya pasti kita nggak di sini. Nah itu tadi salah satu disiplin diri. Selanjutnya disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Itu Bapak Ibu. Kalau dibilang motivasi internal itu adalah itu tadi dari diri kita sendiri, memang kesadaran kita sendiri. Nah, tapi kalau yang motivasi eksternal itu adalah ketika si anak pengen dapat hadiah atau pengen takut hukuman, itu adalah motivasi eksternal. Selanjutnya kalau menurut Bapak pendidikan kita, Bapak pengajar yang utara, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak sah melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itulah tujuan pembelajaran kita, tujuan atau arah kurikulum kita itu arah kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bebas melakukan apapun, tapi harus sesuai dengan disiplin diri kita. Nah, itu mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya kita bercepat saja.
Nah itu tadi kalau yang saya tanya dari Bu Mei, nilai kebajikan itu atau apa yang sudah dilakukan kebaikan untuk hari ini. Contohnya tadi membantu mengantarkan anak ke sekolah, itu hal kebaikan. Tapi kalau menurut profil pelajar Pancasila, siswa kita itu dituntut 6 poin nilai-nilai kebaikan produk Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu, kira-kira anak kita sudah mencerminkan poin yang pertama ini belum di sekolah? Sebagian sudah ya. Contohnya kita ketika salam-salaman pagi-pagi 5S ya Bapak Ibu. Ketika kita berpapasan, mereka masih menyapa, gitu. Mereka masih sopan, gitu. 5S itu apa Bapak Ibu? Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu mungkin ya contoh yang paling konkret di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau mandiri Bapak Ibu, kalau kita lihat siswa kita yang sudah mandiri seperti apa? Tapi saya melihat pagi sudah ada anak membaca, hari Senin sudah ada anak membaca di perpustakaan, ada anak 4. Kenapa kamu sini ada nyala itu? Anak itu baca buku, saya bilang begitu, dari pengetahuan dan pengetahuan. Oke, terima kasih. Nah itu kemandirian Bapak Ibu. Jadi mereka bisa mengerjakan tanpa disuruh, tanpa takut hukuman atau apa, memang kesadaran mereka sendiri. Selanjutnya berkebinekaan global. Apa contohnya Bapak Ibu berkebinekaan global di sekolah kita? Saling menghormati, mungkin ya Bapak ya, saling menghormati, tidak menggunakan bahasa yang kotor kepada rekan atau warga kelas atau warga sekolah. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong ini bisa kita lihat Bapak Ibu ketika kita lagi piket, bisa contohnya ada yang ngepel, ada yang bersih-bersih kaca dan seterusnya. Selanjutnya ketika di kelas lebih kita lihat lagi ketika mereka berdiskusi, ada yang sebagai notulen, ada sebagai presenter, atau ada yang duduk saja, ada yang ini kesibukannya yang lain, pokoknya membantu temannya. Kalau yang kreatif berarti apa Bapak Ibu? Kreatif itu mungkin menurut teorinya adalah melakukan yang tidak seperti biasanya atau lain dari yang biasanya, lebih dari yang biasanya, atau membuat yang tadinya nggak berguna menjadi berguna. Selanjutnya bernalar kritis Bapak Ibu. Apa ini yang bernalar kritis? Nilai kebajikan yang bernalar kritis itu menurut teorinya adalah ketika si anak atau kita itu bisa mengontrol emosi kita, bisa mengelola informasi dengan baik, tidak langsung emosi ya Bapak Ibu. Karena banyak masalah di kelas itu karena tidak bisa mengontrol emosi, jadi bantu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Itu tadi yang saya tanya ke sini. Kata Bu Il, apa motivasi Ibu datang ke tempat ini? Membantu alumni, ya. Apalagi Bapak Ibu? Menyebarkan ilmu, dapat sertifikat. Jatuhnya kemana Bapak Ibu? Kalau kita lihat motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Karena tadi kalau yang minta sertifikat berarti yang imbalan yang berbeda. Kalau yang ketidaknyamanan adanya atau hukuman,
Belum ya Bapak Ibu, karena saya tidak suka ngomong Bapak Ibu. Bebas kalau saya mah, bebas tapi sopan, bebas ya. Tapi kita harus memilih yang ketiga ya Bapak Ibu. Apapun yang harus kita lakukan, harus kita sadar diri bahwa itu adalah sesuai nilai yang kita yakini. Menurut kita itu baik nggak sih? Menurut kita itu perlu diteladani nggak sih selaku kita sebagai guru gitu ya Bapak Ibu? Berarti itu adalah motivasi perilaku kita melakukan kebaikan harus yang ketiga. Selanjutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak Ibu, saya tanya kembali, kira-kira apa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang Ibu ketahui? Bapak Ibu ketahui? Keyakinan sekolah seperti datang tepat waktu, itu termasuk keyakinan atau peraturan Bapak Ibu? Keyakinan ya Bapak Ibu, karena kita sudah yakin bahwa itu adalah bukan hanya karena takut dihukum ya Bapak Ibu ya, karena kita yakin itu sudah kita sepakati harus datang jam segini, berarti kalau kita sepakat dengan itu berarti itu adalah keyakinan kita. Apalagi Bapak Ibu tentang keyakinan sekolah atau kelas, ini lumayan banyak nih kalau yang keyakinan kelas ini, karena kita terjun langsung ke murid itu di kelas dulu dari sekolah. Jadi yang harus kita pelajari di sini adalah keyakinan itu harus sesuai dengan nilai-nilai universal, dan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas tersebut karena adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas itu bisa dibilang peraturan atau sama nggak Bapak Ibu? Ini coba kita sebuah pertanyaan, benar salah saja. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah sama, benar atau salah? Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai dan kebajikan dan prinsip universal. Benar, ya, berarti Bapak Ibu sudah paham tentang keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah salah Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu kita buat kesepakatan dengan muridnya, jadi mereka yakin bahwa mereka yang membuat peraturan. Kalau keyakinan itu, kalau peraturan kelas mungkin wali kelas saja yang membuat, ya. Contohnya ini, apa namanya tadi? Nih, contohnya peraturan kelas. Izin tanpa keterangan 2.000, buang sampah sembarangan 2.000, seperti itu. Ini peraturan kelas ya Bapak Ibu. Meskipun ini sudah disepakati sama mereka itu, ini masih termasuk peraturan karena ada hukuman atau konsekuensi di sana. Harusnya kalau keyakinan kelas itu benar-benar dari diri sendiri, kesadaran kita sendiri melakukan keyakinan itu dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Apa tadi Bapak Ibu? Nilai kebajikan yang sesuai profil pelajar Pancasila. Beriman yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, terus bergotong royong, terus berpikir kritis dan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau membuat keyakinan kelas, mungkin di sini banyak wali kelas ya. Bapak Ibu wali kelas buat tentang Bapak Ibu. Dan wali kelas 1, 2, 3, 4. Nah, ketika Bapak Ibu mau masuk ke kelas, apakah kelas itu sudah Bapak Ibu anggap sudah punya nilai kebajikan atau keyakinan kelas masing-masing, atau Ibu tuntut mereka membuat peraturan sendiri sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing?
sudah menguji tertib kelas gitu ya. Harusnya boleh kita gali dulu ya Bapak ya. Contoh peraturan kelas contohnya bisa juga datang tepat waktu. Nah, contoh. Tapi kalau ada nggak sampai ke kalau ada masalah atau apa ada konsekuensi nggak diatur sampai sana? Atau apa ya yang paling ini ya? Piket contohnya, piket di kelas, atau tidak boleh makan di kelas, atau tidak boleh tidur di kelas, sampai ke sedetail itu nggak peraturan atau keyakinan kelas Bapak Ibu? Iya. Tapi membuat kesepakatan kelas itu yang tidak boleh menggunakan, kalau bisa tidak boleh menggunakan bahasa yang Iya. Jadi misalnya kalau jangan makan di kelas itu tidak boleh digunakan untuk kesepakatan kelas, tapi menjaga kebersihan kelas. Iya. Nah, kesepakatan seperti itu Pak. Ya, oke Bapak Ibu. Itu tadi cara menetapkan keyakinan kelas itu harus ada 6 poin ini ya Bapak Ibu ya. Berdiskusikan memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati, yang paling perlu Bapak Ibu ya. Jadi banyak peraturan yang tidak perlu. Contoh kalau memang anak-anak itu nggak bakalan mengotori ini, berarti kita nggak usah membuat peraturan tidak boleh. Maksudnya setiap hari atau setiap piket harus membersihkan ini, gitu ya Bu ya. Jadi harus yang perlu. Selanjutnya mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, kata Bu Heri. Jadi setiap peraturan itu tidak boleh lagi sekarang dilarang, jangan, tidak boleh, itu tidak boleh lagi ya seperti sekarang ya. Harus contohnya membuang sampah sembarangan, buat aja di sana langsung catat kebersihan. Itu sudah termasuk keyakinan kelas. Contohnya jangan tidur di kelas, berarti apa di sana? Disiplin ya Bu atau tanggung jawab. Selanjutnya menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kewajiban. Tetap harus kita samakan peraturan tersebut atau keyakinan kelas tersebut dengan nilai kebajikan tadi. Nilai kebajikannya adalah yang 5 tadi ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sampai yang berdiskusi mengenai gambaran perilaku, terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan meninjau ulang keyakinan tersebut waktu ke waktu biar selalu terbarukan ya Bapak Ibu. Kalau contohnya waktu itu kita ada COVID, berarti peraturan atau keyakinan kelas kita itu harus bisa jadi jaga jarak atau jaga kebersihan. Oke, selanjutnya ini tadi contoh peraturan kelas, izin tanpa keterangan dan sebagainya. Kalau dibedah cara membuat keyakinan kelas itu ada 6 poin ya untuk teorinya ya. Yang akan terapkan CIB itu yang pertama itu adalah tentang peraturan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas seperti tadi bahasanya jangan buang sampah dirubah menjadi menjaga kebersihan. Tidak makan di kelas dirubah menjadi disiplin. Kalimat positifnya itu mungkin sampah itu milikku, jadi harus tanggung jawabku membuangnya mana gitu ya. Selanjutnya makan saat jam istirahat, tertib saat belajar. Kalau dalam tabel T ya bisa kita lihat tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, keyakinan kelas itu sudah membuang sampah pada tempatnya, makan di luar kelas, istirahat, berarti sudah tampak seperti itu. Kalau tampak tidak tampak seperti berarti masih membuang sampah pada tempatnya, makan saat belajar. Jadi kita perlu membuat keyakinan kelas. Selanjutnya lagi dalam tabel G, ketika kita mendengar
lihat dan lakukan, itu dari terminologi. Kalau kita mendengar berarti ayo buang sampah pada tempatnya, berarti murid-murid sudah saling mengingatkan atau dilihat. Selanjutnya untuk melakukan adalah mereka sudah membuang sampah pada tempatnya, itu membedahnya melalui terminologi. Kalau dalam pendalamannya, tugas guru di sana apa? Memberikan teladan atau memberikan pendidikan karakter. Selanjutnya menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten. Itu ya Bapak Ibu. Tapi saya harap Bapak Ibu di sini sudah pada senior, sudah bisa membuat keyakinan kelas. Tapi itu tadi jelas disebutkan di sana karena kita itu adalah mengarahkan kurikulum merdeka dan juga kurikulumnya harus ada profil pelajar Pancasilanya, berarti nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas itu harus yang 6 tadi, harus mewakili nilai-nilai yang 6 tadi yaitu. Selanjutnya kita sebentar kita SPK dulu Bapak. Pernah dengar SPK selama pagi? Kita nanya dulu. Siap. Ya, di kelas juga saya beri, jadi pas pulang dibilang selamat pagi terus. Ya, kita nyanyi aja ya Bapak Ibu. Ini SPK selamat pagi. Jadi kita ntar saling bergantian. Saya selamat-selamatnya buat dulu yang siap-siap. Oke Bapak Ibu. Selamat pagi, siap-siap. Selamat siang, bersemangat. Selamat sore, masih semangat. Selamat malam, tetap semangat. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh sambil tepuk tangan? Boleh. Kita senang-senang aja. Ini Kak Mary. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi. Siap-siap. Selamat siang. Bersemangat. Selamat sore. Masih semangat. Selamat malam. Tetap semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita lanjut sedikit lagi begini. Ini sudah bagian keempat, berarti 2 lagi. Oke. Di sini yang keempat itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak kebutuhannya ketika mau ke sini apa? Makan salah satunya, harus sarapan dulu. Terus apa selanjutnya? Kendaraan motor. Apalagi Bapak Ibu? Apalagi Pak Heri? Membawanya kebutuhan dasar Pak Heri. Ya, boleh. Ya, keyakinan Ibu. Ya, kebutuhan dasar manusia itu teorinya ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah itu tadi makan, itu adalah bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Pengen dong kita pas ke sekolah ada yang merasa senang dengan kehadiran kita. Betul nggak Bapak Ibu? Nah itu merasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan apa Bapak Ibu? Pengen dong kita menguasai sebuah contohnya saya bisa ini, pengen dong Bapak Ibu. Nah kita lihat si itu bisa itu, kok saya enggak, pengen dong kita dengan seperti itu penguasaannya. Selanjutnya kebebasan, pengen dong kita bebas itu maksudnya apa ya? Tidak terikat ya Bapak, tidak terikat. Selanjutnya pengen dong kita senang, iya nggak Mary? Kita kesini nyari kesenangan juga nggak?
Betul ya Bapak Ibu. Kita kesini itu pengen menyenangkan, contoh keluarga kita, menyenangkan salah satunya keluarga atau yang buruk. Pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang salah, ini kasusnya di kelas ya Bapak Ibu, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memahami kebutuhan dasar mereka. Gagal mereka memahami kebutuhan dasar mereka, makanya mereka melanggar peraturan atau mereka itu bisa bertindak di luar kebajikan. Nah, dari nilai yang tadi ini, kebutuhan dasar manusia ini, saya coba ambil sebuah kasus di kelasnya Maheni. Gak ada Maheni ya di sini ya. Tadi saya undang nggak mau, tapi mungkin ada jam katanya. Nah, Bapak Ibu coba, Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan, atau apa kira-kira yang Bapak Ibu, apa kira-kira alasan Wahyu melakukan kasus yang di atas. Ibu ini guru wali kelas 10 ATR sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya. Sebut saja namanya Wahyu. Beberapa anak telah mengeluhkan Wahyu yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, itu loh jagoan berarti. Nah, menurut kebutuhan dasar manusia, boleh Bapak Ibu sambil istirahat, sambil boleh dicarikan alasan Wahyu melakukan itu. Terus Bapak Ibu harus apa ya? Apa langsung menghukum atau gimana? Boleh Bapak Ibu ditulis dulu sebentar. Saya mau minum dulu. Oke Bapak Ibu, menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu lawan ketika melihat si Wahyu seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa? Panggil Wahyu, terus Wahyu ditanya, digali informasinya lebih dalam. Oke, apalagi Bapak Ibu? Dia belum makan, boleh. Ini kalau kita bedah di studi kasusnya itu dengan 5 apa tadi? Kebutuhan dasar manusia tadi, berarti alasan Wahyu pertama bisa jadi karena dia lapar dan orang tuanya membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Wahyu adalah bertahan hidup. Kalau dia lapar, nggak mungkin dia lantar lemas pingsan. Selanjutnya alasan yang kedua, mungkin
karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan dia ke guru dan guru menghubungi orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Wahyu adalah kasih sayang dan kasih kasih. Selanjutnya, alasan ketiga Wahyu mungkin juga karena temannya jadi takut dengan dia karena dia jagoan dari dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Wahyu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, Bapak-Ibu. Jadi seperti burung saja itu punya wilayah teritori, pengen dikuasai wilayah ini. Gitu. Yang berikutnya alasan Wahyu yang keempat mungkin karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena bekal selalu itu saja. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Wahyu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia mau pilih menu ini dari teman-temannya. Sama dengan kesenangan ya Bapak-Ibu. Jadi dia pengen mencoba ini, pengen cari sensasi atau cari kesenangan. Itu dari studi kasus yang tadi ya Bapak-Ibu. Ini yang kedua terakhir Bapak-Ibu. Posisi kontrol restitusi. Jadi ketika kita lihat tadi si Wahyu seperti itu, posisi kontrol kita seluruh seperti apa Bapak-Ibu? Kalau dalam teorinya guru itu mempunyai 5 posisi kontrol restitusi. Tadi katanya panggil dulu, berarti itu bukan termasuk penghukum ya Bapak-Ibu. Kalau penghukum itu mungkin Wahyu sini, kamu lari 10 keliling lapangan, 10 kali keliling lapangan, itu penghukum ya Bapak-Ibu. Kalau enggak langsung silakan sit up langsung 100 kali, push up 10 kali gitu. Itu sebagai penghukum. Nah, selanjutnya guru yang membuat merasa bersalah itu contohnya Maheri, sini dulu, Wahyu dulu. Kenapa kamu memakan makanan teman-temanmu? Apa kamu gak membuat malu ibu? Ntar saya yang diomelin. Seperti itu ya Bapak. Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya kita juga bisa menjadi seorang teman. Sini dulu Wahyu, kenapa emang kamu makan dari rumah? Ayo udah ke kantin bareng. Oh iya itu sebagai teman. Nah ini sering bayarin anaknya kan? Nah itu adalah guru yang sebagai teman. Selanjutnya guru sebagai pemantau, dia hanya melihat. BK yang biasanya. Ya sini Wahyu, kamu udah berapa kali melakukan seperti itu? Catat di situ. Nah itu sebagai pemantau. Nah yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer ini sudah pasti punya solusi, punya duit biasanya manajer ya Bapak. Tapi bisa juga manajernya nggak punya duit. Nah tapi guru harus berlaku sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang harus kita tanamkan pada siswa kita masing-masing. Kita harus menanyakan dulu karena apa. Selanjutnya kita kasih keyakinan kelas, kalau seperti ini gimana, kamu mau gak yang seperti ini gitu. Selanjutnya pastikan sampai anaknya mempunyai solusi dari masalahnya. Seperti kalau Wahyu tadi, pastikan selanjutnya kita tahu bahwa dia yang mana, atau dia karena gak makan dari rumah atau dari mana, kalau memang bekalnya itu saja, mungkin akan kita prioritas orang tuanya biar bekalnya yang beragam atau semua butuh perhatian, kita kasih tahu orang tuanya. Jadi kita punya solusi atas masalah siswa tersebut. Oke, itu tadi ternyata 5 posisi kontrol. Di antara kelima posisi kontrol yang tadi ini adalah kita harus menjadi
manajer kontrol sebagai yang terakhir Bapak Ibu, ini sudah yang terakhir Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Nah ini memang urusan BK biasanya, tapi kita selaku guru juga harus bisa menerapkan segitiga restitusinya ya, karena nggak semua masalah murid itu bisa diselesaikan di BK. Bisa juga guru itu bisa menangani secara mandiri langsung guru. Kalau menurut Bapak Ibu segitiga restitusi apa? Mungkin Bu Mei yang BK pasti di kuliah ini pasti berapa pertemuan ada di segitiga restitusi. Apa Bu Mei? Pendekatan, ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas anak. Kita coba melakukan pertanyaan, tidak apa, manusia tidak ada yang sempurna, gitu ya Bapak Ibu. Pendekatan sama anaknya, biar anaknya nyaman dulu, Bapak Ibu. Itu namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu dalam segitiga yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh, kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang penting bagimu? Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus berbuat tidak baik? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita yakinkan ke anaknya. Oh iya enggak Pak, harusnya nggak sampai seperti itu, harusnya ingin saja gitu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Itu tadi, kalau memang keyakinan itu sudah kita bentuk dari awal, kita tanyakan lagi sama anaknya. Waktu di kelas kan kita sudah sepakat apa nilai-nilai yang kita sepakati. Kelas yang kedua itu seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu jadi yang seperti apa, gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu tahapan-tahapan segitiga restitusi. Mungkin kita sedikit contoh. Saya sudah coba praktekkan segitiga restitusi tersebut dengan si siapa ini ya? Lupa namanya, Agung ya Bapak Ibu. Dengan Agung, ceritanya si Agung sering makan di kelas 11-31 anaknya Maheri ya. Nah ini nah jadi di sini ketika saya membuka pelajaran si Agung masih makan, masih ngemil. Jadi baiknya jangan langsung kita proses di sana ya Bapak Ibu. Kita prosesnya di tempat lain. Kita tidak mau mempermalukan dia di depan kelas ya Bapak Ibu. Ini pola-pola sudah di ruang guru ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya tadi persis ya seperti yang tadi itu. Kalau soalnya kurang jelas mungkin teksnya bisa menjelaskan ya Bapak Ibu. Oke, habis ini kita mau sesi tanya jawab sebentar saja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis-tulis dulu, ntar biar bisa saya carikan jawabannya.
kasih Bapak Ibu. Terakhir kita mau ke sesi tanya jawab sekitar 3 menit cukup kayaknya. Tapi sebelum tanya jawab kita mau sedikit di real. Kalau saya bilang siapa kita? Saya SMK Negeri 4 Metro. Apa visi kita? Menjadikan hidup lebih baik. Siapa saya? Kan tadi udah bilang saya SMK Negeri 4 Metro. Berarti siapa saya? SMK Negeri 4 Metro baru, SMK Negeri 4 Metro maju. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh apa enggak? Kalau enggak kita selesaikan ini. Oke Bapak Ibu, siapa kita? Saya SMK Negeri 4 Metro. Apa visi kita? Selanjutnya, siapa saya? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, memenuhi undangan saya, dan saya pokoknya banyak terima kasih. Masih kita lanjut sesi tanya jawab, dan enggak Bapak Ibu yang mau ditanyakan dari diseminasi yang saya lakukan, atau apakah cuma baliknya bermanfaat? Enggak Bapak Ibu, boleh komen, atau 5 pertanyaan juga boleh saya jawab. Apa Bapak Ibu? Ada? Apa yang kurang jelas sebenarnya? Ada? Dari 6 poin ini ya. Mungkin bisa saya bantu sedikit. Ada Bapak Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Mairi, Bumi, Busri, Bumi. Ada Bumi yang kurang jelas dari 5 poin ini, 6 poin ini? Boleh, boleh mic-nya Bu. Terima kasih Pak Doni. Pak Doni izin sharing bersama. Saya sadar kalau saya belum menjadi guru yang baik. Beberapa hal sudah diterapkan dari apa yang Pak Doni sampaikan. Tapi saya terkadang lupa dan sering tidak konsisten dengan apa yang sudah saya terapkan. Misalnya kesepakatan kelas sudah dibuat, tapi ketika berhadapan dengan siswa, misalnya salah satu kesepakatannya adalah kondisi kelas harus bersih ketika pembelajaran berlangsung. Tapi ketika masuk kelas 1-2 kali saya memang sering mengingatkan, kok konten ini nggak bersih, ayo kita bersihkan bersama. Terus nanti di selanjutnya kok masih terus diingatkan terus agar kita, kalau seandainya demikian, menurut apa yang kita tadi pelajari tentang budaya positif, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya terus harus mengingatkan anak-anak kita yang memang harus terus diingatkan setiap kegiatan pembelajaran kelas lalu kotor, mungkin karena sudah ketika pembelajaran kebetulan jamnya sudah berlangsung di agak siang hari, walaupun pagi-pagi sudah dipiketin tapi terus kotor lagi. Jadi kalau menurut Pak Doni bagaimana? Apakah tadi kan kalau yang disampaikan tidak boleh memberikan konsekuensi yang berupa hukuman. Nah, apa yang sebaiknya saya lakukan jika demikian? Terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya langsung jawab. Nah, kalau dalam kasus seperti itu ya Bapak Ibu, kita sudah kasih tahu sekali diturutin, kedua diturutin, dan seterusnya malah enggak gitu. Nah itu tadi, pokoknya motivasinya dia itu belum dari dirinya sendiri. Jadi nilai kebajikan itu dalam dirinya belum ada. Dia masih hanya karena
etikanya mana, karena takut hukuman, atau karena ada imbalan tadi. Jadi harus benar-benar kita sadarkan diri mereka dengan apa yang mereka yakini. Itu mungkin jawabannya Bapak Ibu. Pokoknya kita harus benar-benar sadarkan anaknya, atau pokoknya itu tadi yang perlu kita tanya itu adalah keyakinan yang dia yakini seperti apa. Menurut dia baik nggak seperti itu? Seperti itu. Jadi kita terapkan lagi yang segitiga restitusi tadi. Apa solusinya biar kamu benar-benar konsisten dengan itu, gitu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa jawab. Wirun mungkin itu cukup atau gimana? Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Cukup. Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada Bapak Ibu bertanya, ada lagi? Cukup Bu? Tadi Bu ini mau nanya enggak? Sama khususnya ya Bapak Ibu. Ada lagi? Kebersihan kelas, pokoknya makan. Iya, pokoknya tetap kita yang kurang motivasi. Iya, nggak boleh kasih hukuman. Pokoknya kita buat asik aja di kelas. Betul nggak, Pak? Tapi kalau ya kelihatannya hukuman, tapi anak itu malah senang, boleh nggak dilaksanakan di kelas? Kelihatannya hukuman. Kelihatannya hukuman, tapi membuat anak senang. Kalau anaknya senang Bu, berarti itu bukan hukuman. Tapi kan kalau dilihat secara ini, misalnya nih ada anak tidur di kelas, saya kan selalu siap membawa minyak kampak. Sesuai kesepakatan kelas, yang tidur pokoknya tapi dalam waktu tertentu ya, tidak setiap anak tidur. Misalnya kalau saya baru masuk jam 7, misalnya jam pertama, kedua itu kalau ngantuk kan itu tidak wajar. Jadi saya olesi minyak kampak. Tapi teman-temannya pada senang, dia juga malah bertanya, dia bangun bertanya, Bu ini minyak apa Bu? Itu obat sakit kepala supaya kepalamu tidak sakit nanti kalau bangun tidur. Saya bilang gitu. Itu bukan hukuman Bu. Bukan hukuman. Bukan. Nah, kalau mengatasi masalah yang tidur ya Bu, ada yang perlu kita gali dari anaknya. Nah, saya juga banyak mengalami di kelas itu ketidurannya karena apa? Kita harus tanya dulu sama anaknya. Nah, selanjutnya kita tanya orang tuanya. Itu penting banget ya Bu. Karena memang di kelas kita itu lagi di lab itu ketemu AC udah bro tidur. Nah, tapi ketika kita tanya, kamu jam berapa tidur semalam? Kalau memang dia jawab jam 2 pagi atau jam 12 malam, betul, mau gimana pun kita membangunkan dia, itu nggak bakalan dia bisa bangun maksudnya nggak bakalan bisa konsentrasi. Contoh mau kita buat ice breathing seperti apa biar dia semangat, itu nggak bakalan ngaruh. Ngantuk itu nggak bisa ditahan kadang. Jadi memang harus kita lihat akar masalahnya. Contoh tadi ketika dia tidur malam, ya berarti kita harus dulu jam 10 ke jam 10 lah ya. Ya. Sudah sampai sana ya Bu. Kita konsultasikan ke orang tuanya. Itu guna dari wali kelas ya Bapak Ibu. Dia tanya, bangunnya jam berapa? Oh langsung ketahuan dari orang tuanya. Iya memang dia pulang jam ini masih subuh baru pulang. Nah itu yang harus akar masalahnya di situ. Mungkin kita lebih dalam ke akar masalahnya dulu, jangan ke hukumannya atau ke konsekuensi. Oke Bu, ada yang lain? Kalau sudah, biar kita sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bersama saya dalam diseminasi kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan yang kurang berkenan ya Bapak Ibu.
Kalau menurut saya sih program CBP ini baik karena ada langsung aksi nyatanya ya Bapak Ibu. Kalau PPI kemarin aksi nyatanya cuma berbentuk video sama ini ya, sama presentation gitu. Tapi kalau ini menurut saya ada aksi nyata langsung kan ketika kemarin kita terapkan di kelas, kayaknya langsung ada efeknya. Jadi Bapak Ibu saya harap ikutlah Bapak Ibu tingkatan 12 karena kayaknya kita masih yang paling sedikit meter. Kalau misalnya lain sudah banyak, sudah ada yang 10, sudah ada yang berapa. Kita Bapak Ibu biar kita lebih terbarukan ininya pengetahuannya. Saya bukan bilang Bapak Ibu maksudnya untuk pelajarannya ini maksudnya cuma cara kita biar terbarukan sesuai dengan kodrat anak yang sekarang. Ibu tahu sesuai dengan zaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadirannya. Mohon maaf pada salah-salah yang kata. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Demikian video diseminasi saya tentang budaya positif yang saya lakukan di SMK Negeri 4 Metro. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Salam guru penggerak.